Selamat datang di podcast Voice of Youth. Ya, kembali lagi dengan gue Haifa dan gue Oci. Hari ini kita bahas apa nih? hari ini kita bakal cerita, bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang tips-tips move on. Oke, tips move on, silahkan ditonton ya. Ya, siapa tahu kan setelah nonton podcast kita, dengerin podcast kita, punya sudut pandang baru nih tentang move on. Iya, betul banget Haifa. Oke. Set edit. Oke. Sebelumnya gue mau nanya sih Ci sama lo gitu ya. Sebelumnya udah pernah belum sih menjalin hubungan sama lawan jenis? Udah pernah Haifa. Kalau nggak salah terakhir sih 3 tahun yang lalu gitu. Terakhir putus sama mantan, kalau lebih kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih udah ngejalin hubungan sama yang baru lagi gitu. Nah, dari proses putusnya sampai ke punya hubungan yang baru itu ada ngerasa susah buat move on gitu nggak? Wah, itu susah banget karena kan waktu itu gue baru lulus SMA gitu, pikirannya belum, ya masih remaja-remaja labil gitulah. Jadi waktu itu kan kebetulan aku diputusin gitu kan sama mantan aku. Nah disitu mikirnya, aduh kayaknya tuh gue yang salah gitu Haifa ya, kayak harusnya tuh gue nggak ngomong gitu kali, nggak ngelakuin hal-hal yang bikin dia kesel mungkin sampai dia mutusin gue. Di situ gue mikirnya kayak gitu. Nah sampai akhirnya pas kita putus itu gue ngerasa kayak diri gue ini nggak berharga banget, terus nggak punya rasa percaya diri, menutup diri dari hal-hal yang lain di luar sana gitu, sampai nggak mau makan dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya gue pengen move on gitu kan ya, tapi yang di pikiran gue move on itu berarti kita ini berusaha buat jalin hubungan baru sama orang yang baru gitu. Tapi di hati gue tuh masih sayang sama dia gitu dulu ya, habis putus. Nah gitu, jadi apa ya, begitu susahnya gue move on dari dia sih gitu. Oke, jadi saat itu lo berpikir kalau misalnya move on itu harus ke orang baru. Iya bener banget Haifa. Padahal sebenarnya kalau menurut gue pribadi nih ya, move on itu sebenarnya ketika lo mau ikhlaskan apa yang harusnya udah terjadi. Oh iya benar. Yang lu nerima perasaan lu itu udah berdasarkan move on ya. Iya Nah, tapi saat itu lu masih belum bisa nerima dan masih menyangkal ya kalau itu terjadi sama diri lu. Iya benar yang Haifa bilang tadi ya, pentingnya rasa ikhlas gitu buat menerima keadaan, menerima keputusan dia gitu. Dan saatnya waktu itu aku belum bisa mikir sampai situ gitu. Dan menurut lu sendiri nih Ci, arti move on yang salah sama yang benar tuh gimana sih? Oke, kalau menurut pengalaman gue gitu ya, move on yang salah itu ketika kita berusaha ngelupain dia, lalu kita ngelakuin hal-hal yang merusak diri kita sendiri gitu. Misalnya kita mikirin dia terus-terusan sampai kita nggak mau makan, nggak mau olahraga, nggak mau ngerawat diri. Lalu kita mikir kalau cuman dia aja yang bisa nerima diri kita gitu. Nah itu menurut gue move on yang salah banget. Padahal ya kan kita harus bisa percaya diri ya, membuka diri yang lebih baik lagi dan juga melihat kacamata yang lebih luas gitu. Menurut Haifa gimana? Oke, kalau menurut gue pribadi move on yang salah ya tadi ya, ketika kita pertama kita membandingin diri kita sendiri, terus nyalahin terus menerus diri kita, kayaknya ini semua tuh putus karena gue deh, kayaknya dia gak suka sama gue deh karena kemarin mungkin ada salah-salah kata yang gue bilang, tiba-tiba dia gak suka, bisa ada putus gitu. Jadi lebih ke nyalahin diri sendiri sampai pada akhirnya kita nggak percaya sama kemampuan diri kita. Nah benar banget, dan itu dampaknya ke kuliah juga ya Haifa ya, dulu kita belajar juga. Iya benar banget, dampaknya ke kuliah. Ketika kalau misalnya kita susah move on, kepikiran terus kan, jadinya kuliahnya nggak fokus. Terus setiap mau ngerjain tugas, ya kayaknya jam segini gue lagi chatan deh sama dia gitu kan, lagi teleponan gitu, tiba-tiba sekarang udah nggak lagi.
Dan bener banget kan tadi Haifa bilang, jadi nggak percaya diri itu dampaknya ke kuliah. Misalnya kan kita disuruh presentasi ke depan gitu, nah jadinya tuh karena kitanya udah cemas duluan, udah takut kalau diri ini bakal jelek banget di mata orang lain, jadinya kita jadi apa ya, takut buat ngobrol di depan umum gitu ya Haifa ya. Iya benar. Tadi bahas soal move on yang salah, arti move on yang salah. Kalau misalnya menurut lu nih Ci, arti move on yang benar tuh yang gimana sih? Oke, move on yang bener itu menurut gue adalah yang pertama ya, yang Haifa bilang tadi, harus ikhlas dulu menerima keadaan. Lalu yang paling penting banget tuh kita harus memaafkan ya Haifa ya, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Nah, kita tuh nggak boleh terlalu nyalain diri sendiri. Kan mungkin mantan pacar kita juga pasti punya kesalahan gitu, tapi namanya manusia ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Abis itu kita udah kehilangan mantan pacar kita, itu jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri juga gitu Haifa. Menurut aku gitu Haifa. Walaupun sebenarnya buat maafin diri sendiri pun gak mudah ya, pasti butuh proses, Betul ada banget. tahapnya, dan gak bisa langsung set maafin diri sendiri kan enggak. Menurut Haifa gimana nih caranya maafin diri sendiri? Kalau menurut aku, pertama kita menyadari dulu nih, kalau buat maafin diri sendiri, kita nyadarin dulu apa sih kesalahan diri sendiri, diri kita gitu. Terus setelah itu kita menyadari, oh kita salah, kita harus maafin diri kita dulu atas kesalahan itu. Setelah itu baru kita bisa maafin orang lain. Betul. Kita maafin dia, jadi ketika kita ngelihat dia sama yang lain pun udah, ya udah biasa aja. Oh iya benar-benar. Berarti kalau misalnya kita ngeliat dia sama orang yang lain, itu bisa dibilang tandanya kita udah move on belum sih Haifa? Di sini ketika kita ngeliat dia sama yang lain, gimana respon kita nggak sih? Iya benar banget. Kalau misalnya kita, oh yaudah semoga bahagia, semoga langgeng, mungkin covernya, oh ya gue biasa, gue harus bisa nerima gitu, karena ini kenyataannya. Tapi kalau mantannya pacar barunya aja jauh daripada gue gitu, wah itu udah ini saya kira ya. Tapi ya sih, gue pernah baca gitu kan di suatu tulisan bahwa namanya kita pernah mencintai seseorang, itu cinta kita nggak akan pernah hilang gitu. Yang ada adalah berkurang berkurang standarnya. Mungkin dari misalkan dulu waktu pacaran 100%, nah pas sama nggak sama dia lagi mungkin jadi cuma 1%, 2%. Jadi artinya ketika kita cinta sama orang itu ya cinta kita nggak bakal pernah hilang, yang ada malah menurun gitu ya kan. Terus tanda-tandanya apa lagi nih? tanda kalau misalnya udah move on. Iya benar. Pertama kita terima, kita bisa melihat dia bahagia, karena gini, kalau misalnya kita ngelihat dia bahagia, kitanya juga bahagia, itu kedepannya bakal lancar-lancar aja, kita nggak akan kepikiran apapun yang justru itu bisa mengganggu diri kita. Oke. Udah ikhlas berarti ya, tanda ikhlas gitu. Iya benar. Walaupun emang ikhlas itu tahapan paling susah ya guys. Iya bener banget, ikhlas ya. Lalu ketika kita bisa percaya diri gitu ya, tanda-tanda move on-nya, merelakan dia sepenuh hati. Nah, gimana ya menurut pengalaman Haifa? Kan tadi aku udah cerita pengalaman aku gitu. Sekarang aku mau nanya pertama, pengalamannya Haifa tentang membangun sebuah kepercayaan diri gitu ketika kita habis putus sama mantan kita gitu. Oke, mungkin kalau misalnya pertama yang tadi lo bilang juga sebelumnya, kalau misalnya awal putus ya pasti lo nyalain diri lo sendiri, kayaknya kenapa sih, dicari penyebab apa yang bikin kita putus. Betul. Setelah itu bangkit, kayaknya gue harus berubah, harus ada yang gue cari, harus ada yang gue kejar. Walaupun dalam hati kayak ya gue masih ada rasa sama dia sebenarnya gitu. Tapi masih banyak step by step yang harus gue raih, harus gue cari gitu. Jadi mau gak mau udahlah itu dikesampingin dulu. Kalau misalnya dibilang belum move on, ya belum move on, tapi di sisi lain ada kuliah yang harus dikejar, terus juga banyak cita-cita kan yang mau kita raih, jadi dikesampingkan dulu. Oke, jadi hidup ini bukan tentang dia aja ya Haifa ya. Bener banget. Oke, bener. Nah, dan juga tuh gue pernah denger ya namanya sebuah kata move on. Jadi move on itu bukan, misalkan kita habis putus dari mantan kita, lalu kita dapat orang baru nih. Nah,
terus kita udah nggak move on lagi dari mantan kita. Nah itu bukan seperti itu. Jadi ternyata move on itu kita selalu berjalan untuk bisa mengikhlaskan dia gitu, berjalan sampai terus sampai nanti. Nah itu yang dinamakan adalah move on yang sebenarnya. Ya, dan kita juga nerima perasaan itu. Balik lagi ya, pertama kan jadi sama nerima apapun kenyataannya. Bener, legowo ya gitu. Iya, harus nerima gitu. Ya udah, kalau misalnya jodoh ya nggak kemana gitu, mungkin saingan di mana-mana ya gitu. Oke, betul. Terus bener nggak sih Iva kalau misalnya kita mau move on itu kita harus ngeblok semua sosmednya gitu? Menurut Iva gimana? Kalau menurut aku itu nggak masalah sih, karena setiap orang pasti punya cara move on-nya sendiri gitu. Mungkin kalau cara aku, ya aku nggak menghubungi dia sama sekali, entah itu memulai atau nonton story-nya sama sekali nggak aku tonton. Nah, mungkin cara aku, mungkin Oci punya cara lain. Oke, bener ya, itu cara-cara move on dari Haifa. Kalau cara aku adalah bener banget kalau aku, tapi bukan ngeblok sosial medianya, tapi sebisa mungkin kurang interaksi sama dia. Terus ngapus foto-foto kebersamaan kita. Mungkin itu yang paling penting buat aku gitu ya, biar nggak inget lagi gitu. Ada cara lainnya Haifa? Kalau dari aku ini juga sih, sama kita dari foto kan bisa ngeliat kenangan-kenangannya. Nah itu kan pasti sulit ya, nanti dihapus fotonya. Terus kan ada juga orang yang ngeblok terus sampai dibilangnya kalau ngeblok itu kekanakan banget. Iya benar. Padahal kan setiap orang punya cara tersendiri yang menurut dia nyaman bagi diri dia dan gak akan melukai siapapun. Nah iya benar banget ya, tiap orang punya cara move on yang tersendiri gitu. Oke Iva, kita bahas apa lagi nih? Mungkin Tadi udah on, terus kita tadi ada bahas singgung tentang menerima, memaafkan diri sendiri, kemudian tentang percaya diri. Oke, percaya diri. Karena sejujurnya gini sih, ketika aku belum move on gitu ya, di situ aku selalu ngerasa aku rendah diri, maksudnya rendah diri ini aku nggak percaya sama diri aku, nggak percaya sama kemampuan aku. Sampai pada akhirnya kayaknya gue nggak bisa gini-gini aja deh, gue harus bangkit. Dan yang pertama adalah gue harus bikin mantan gue insecure, guys. Oke, mantan insecure gitu. Menyesal juga ya pernah mutusin Haifa mungkin gitu. Caranya gimana tuh? Oke, kalau dari gue sendiri di semester 3 itu, semester 3 semester 4 gue udah mulai ikut organisasi, terus lomba. Itu pertama emang benar fokus buat ngalihin pikiran, karena bagi gue pagi saat itu pandemi ya, di rumah aja. Terus kayak aduh, pikiran gue masih belum bisa move on nih gitu, gue punya kegiatan lain. Karena di situ mulai ikut lomba dan sama organisasi kan pasti megang jabatan terus proker gitu ya. Dan gue ngeliat kayak pokoknya gue harus bikin mantan gue insecure, gimana pun caranya, tapi cara yang baik ya. Nah yang baik, bukan dengan santet kayak iya, jangan dong, ngeri juga guys. Ada yang cara positif gitu kan, siapa tahu mantannya Haifa nih juga ngelihatnya, aduh mantan pacar gue udah berkembang pesat banget gitu, lalu mantannya juga ngikutin perkembangannya, dia juga mengembangkan diri, lalu suatu saat nanti ketika udah dewasa kalian mungkin bersatu lagi gitu ya Haifa ya, saat udah jadi pribadi yang baik, yang lebih baik dari sebelumnya. Kan gue juga cerita gitu ya tentang percaya diri gitu. Karena sejujurnya ini balik lagi sih, karena dulu ketika gue bersama pasangan gue gue ngerasa kayak cuma dia yang bisa menerima gue deh, bisa menerima yang dalam artian cerita gue, terus diri gue. Karena sebelumnya kan gue juga punya permasalahan sama pertemanan ya, dalam pertemanan. Jadi itu yang bikin gue nggak percaya diri, sampai akhirnya gue punya pasangan, gue percaya, terus putus kan kayak kehilangan. Iya, kehilangan banget tuh. Dan balik lagi ke lingkungan pertemanan juga. Ketika di kuliah gue punya teman-teman yang suportif banget, yang mendukung lo harus percaya diri lo, karena dunia kuliah ini yang luas. Kalau misalnya gitu-gitu aja nggak berkembang pun ya sama aja bohong gitu. Iya benar. Oke Haifa, lalu kita bisa nggak sih bahas tentang mungkin ini termasuk tips move on juga kali ya. Misalkan kita habis putus dari mantan, kadang kan ada orang yang ngerasa
aduh gue nggak boleh nangis, gue nggak boleh sedih. Kalau gue nangis itu gue terlihat lemah di mata mantan gue gitu. Padahal sebenarnya kan itu nggak boleh banget ya Iva ya, namanya nangis kan luapan dari emosi gitu. Iva waktu putus sama mantannya nangis nggak kira-kira? Nangis dong. Nangis kan, iya bener, wajar ya manusia nangis kalau teman-teman. Jadi kalau kita ngerasa sedih ya udah nangis aja, nggak apa-apa, jangan ditahan ya. Benar banget, apalagi kalau misalnya itu bentuk kita mengekspresikan emosi kita, Nah, daripada ya. dipendam kita nanti akhirnya nggak tahu emosi, sebenarnya emosi kita tuh apa sih gitu kan. Nah, Itu kan bener. lebih sulit lagi nanti ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya ketika gue putus gue nangis, ya udah sampai berhari-hari nangis ya nggak apa-apa. Bener banget. Setelah itu tapi harus bangkit lagi. Dan kalau bisa cari teman untuk mengobrol Hmm. gitu, kepercayaan, teman terdekat, sahabat gitu. Oke, kita udah di akhir perbincangan, kita udah cerita banyak tadi tentang move on, tips move on, gimana pandangan kita berdua tentang move on, yang berarti bukan harus berpindah tanpa gak menghilangkan masa lalu, jadi masih terpaku sama masa lalu, lebih baik keep dulu. Iya. Kita berkembang ke arah yang positif dulu, seperti itu. Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah Nah, kita di sini gak maksa kalian buat move on, karena move on dengan cara kalian sendiri. Terus dan jangan lupa ketika kalian belum move on, kalian harus berpikir bahwa itu tuh nggak akan melulu tentang dia. Dunia kalian tuh nggak akan 100% tuh cuma dia doang gitu. bener banget. Harus ada yang kita kembangkan diri kita sendiri. Terus jangan lupa kalau misalnya itu tuh nggak 100% salah kamu. Nah, bener banget ya. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Memaafkan diri sendiri Memaafkan dulu. diri sendiri sebelum kita memaafkan orang lain. Gitu. Dan nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa sedih, tenang aja. Nggak perlu takut dinilai sama mantan kita tuh lemah atau gimana ya. Karena nangis itu bentuk ekspresi yang wajar. Betul. Dan jangan pernah ketika kita merasa kita belum bisa move on, belum bisa mencintai diri kita sendiri, dan kita masih merasa nggak percaya diri, jangan pernah kita mencari orang baru untuk melampiaskan rasa sayang itu ya, jangan pernah. Nanti kalau misalnya dilampiasin, ada 2 orang yang akan tersakiti, kita dan dia. Oke, 3 orang malah ya, Iya, mantan sama kita. kita. Makanya Selesain dulu ya rasa-rasa kesedihannya seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman di luar sana yang masih susah buat move on, bahkan udah nyampe nyakitin diri sendiri atau mungkin mengganggu aktivitas-aktivitas, Ya. itu bisa langsung cerita ke teman atau ke konselor. Oke, yang profesional gitu ya Iva ya. Jadi jangan ngerasa, oh gue bisa nanganin sendiri nih, tapi ternyata itu udah ngaruh ke diri kita. Bener, ke sampai keseharian. depresi gitu Nah, ya Iva ya, bahaya banget loh. bahaya. Jadi kalau ngerasa diri udah nggak baik-baik aja, langsung aja ke profesional. Dan profesional itu kan nggak mahal ya, ada yang gratis juga. Iya, betul. Oke. Ntar di gua apa? Oke, kita udah di akhir. Jangan lupa ditonton podcast kita, didengar podcast kita, dan sosial media kita di Be the home. Oke, di sana banyak informasi seputar kesehatan mental yang nggak cuma dari kita aja, tapi dari Yes. teman-teman kita yang lain. Oke, mungkin itu aja dari gue Haifa dan rekan gue. Oci. Kita pamit undur diri. Bye bye.